Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya BI Lok Semawe terus berupaya mendorong peningkatan ekonomi daerah. Pemkab Aceh Utara menggelar tepung tawar kepada calon haji yang berangkat tahun ini. Bersama saya, Maimun Akbar, inilah berita selengkapnya. Bank Indonesia Perwakilan Lok Semawe saat ini terus bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi sekaligus menekan inflasi di daerah. Berikut dilaporkan Muhammad Sopyan. Mendukung perkembangan ekonomi di daerah, Bank Indonesia BI Perwakilan Lok Semawe saat ini terus berupaya mendorong pengembangan sejumlah sektor, baik sektor pertanian, perkebunan, dan kerajinan yang tengah dikembangkan masyarakat secara berkelompok melalui pendampingan dari BI setempat. Hal tersebut disampaikan KPW BI Lok Semawe Gunawan kemarin di sela-sela kunjungan silaturahmi Kepala LPP RRI Lok Semawe Antoni di Aula BI setempat. Menurut Gunawan, dorongan BI Lok Semawe terhadap pembangunan ekonomi tersebut diantaranya dengan pembinaan dan mendukung beberapa sektor UMKM yang nantinya dapat ditindaklanjuti kembali oleh pemerintah daerah. Lanjutnya, dengan metode tersebut dapat menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah masyarakat jika terdapat sejumlah sektor yang terhenti sementara. Karena melihat itu tadi pentingnya mereka dan juga termasuk menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kalau tadi industri pengolahan nggak jalan, ya mudah-mudahan juga dari pesantren bisa tumbuh juga gitu ya. Nah, kalau totalnya di atas berapa? Hampir 70, baik UMKM maupun pondok pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Yang pertama itu terkait makanan, apakah juga kerajinan, termasuk juga kalau di pesantren ada pengolahan air minum, pengolahan sampah. Kemudian juga ya tentu saja tadi kelompok-kelompok tani yang memproduksi komoditas-komoditas yang menyebabkan inflasi. KPW BI Lok Semawe menambahkan dalam konsep pembinaan terhadap sejumlah kelompok UMKM dan sektor produksi tidak hanya sekedar pendampingan semata, namun pihak BI juga menggelar pelatihan dengan menghadirkan narasumber dan pelatih yang berkompeten di bidangnya guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengembangan sektor ekonomi yang ditekuni tersebut, sehingga keberhasilan objek percontohan ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh pihak lain. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar, kita ikuti tanggapan Ketua IPSM Aceh Utara terkait pengendalian inflasi menjaga kesejahteraan masyarakat. Saya Mukhtaruddin SPD, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, ingin menanggapi menyangkut dengan terjadinya inflasi beberapa kebutuhan pokok di Aceh Utara, terutama yang sangat signifikan adalah harga beras sejak beberapa bulan yang lalu naik sampai hari ini masih bertahan. Kemudian harga bawang merah itu naiknya hampir 120%. Ini kami sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah intervensi usaha penurunan harga-harga di pasaran, karena masyarakat kita dalam keadaan sekarang ini dalam keadaan yang sangat sangat memprihatinkan, di mana beberapa bulan yang lalu terjadi kemarau panjang, kemudian ini masa transisi,
belum bisa bercocok tanam, jadi sehingga dengan kenaikan harga daya beli masyarakat kita berkurang dan otomatis akan meningkatkan angka kemiskinan. Jadi sekali lagi kami dari Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat mohon kepada Bupati Aceh Utara beserta seluruh jajaran untuk selalu intervensi pasar supaya kebutuhan pokok masyarakat bisa terjangkau dan bisa dibeli dengan harga yang murah. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait dengan pengendalian inflasi bersama salah seorang akademisi dari Universitas Maliku Saleh. Silakan rekan Nasrullah. Baik, terima kasih rekan pendengar di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pengendalian inflasi dengan salah seorang akademisi dari Universitas Maliku Saleh, ada Bapak Julius Dharma. Assalamualaikum Pak Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julius, bagaimana menurut Anda bahwa Kota Lok Sumawwe khususnya ya memasuki tahun 2024 selalu mengalami inflasi? Mungkin pengendalian yang harus dilakukan oleh pemerintah apa, Pak? Jadi gini, kita kan harus tahu dulu apa itu penyebab inflasi. Dan pemahaman inflasi kan orang secara umum sudah tahu apa itu inflasi, kan kenaikan harga barang yang terus-menerus. Kemudian apa penyebab inflasi tersebut? Ada beberapa sebab inflasi itu terjadi. Yang pertama karena kelangkaan dulu. Kalau kelangkaan memang itu penyebabnya adalah memang sulit memang diestimasi ya. Nah, maka itu salah satu kebijakan adalah impor misalnya. Itu jangka pendek. Itu jangka pendek harus impor misalnya. Kemudian ada juga inflasi dikarenakan karena apa? Dikarenakan ada kelangkaan disebabkan ada penimbunan dan lain sebagainya. Kemudian ada situasi. Maka hari ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa harga-harga barang akan naik. Itu disebabkan dikarenakan ada penyebabnya. Ini kan ada Presiden Iran meninggal ya dengan terjadinya kecelakaan helikopter itu sehingga harga minyak naik. Jadi karena pengaruh harga minyak ini berpengaruh terhadap barang-barang lain karena harga minyak ini adalah barang komplementer dia. Ya, dia bukan barang substitusi, tidak bisa diganti dengan barang lainnya. Yeah. Ya, jadi sulit itu sehingga akan terjadi semua kenaikan seperti beras, telur, karena apa? Ongkos produksi naik semuanya. Ketika ongkos produksi naik semuanya, maka harga akan naik. Maka terjadi yang namanya inflasi. Ya, jadi salah satunya adalah kalau pemerintah Lok Sumawwe ini kita nggak bisa berbuat banyak kalau di sini. Semuanya harus dikendalikan oleh pemerintah pusat. Salah satunya impor. Berarti salah satu solusi impor ya. Kalau di salah satu jangka pendek itu harus impor misalnya apa? Misalnya inflasi di bidang apa? Beras misalnya hari ini. Hari ini kan beras kan belum turun-turun, ya. Telur pun udah naik misalnya. Artinya supply barang itu harus ada. Bagaimana cara mengadakan supply barang? Salah satunya adalah impor misalnya. Ataupun pengendalian inflasi itu dengan dengan operasi pasar misalnya. Kadang-kadang ada pedagang-pedagang nakal di pasar yang menaikkan harga tanpa sepengetahuan pemerintah misalnya. Tapi kan upaya-upaya pemerintah khususnya di pemerintah daerah di Kota Lok Sumawwe kan sudah melakukan hal-hal ini, Pak. Kalau dari amatan kita, namun tetap saja terjadi inflasi ini. Kira-kira di mana kelemahan yang harus diperbaiki, Pak? Sulit kalau kita kan di daerah. Inflasi ini kan penyebabnya di mana? Dia secara agregat bahasanya, secara ekonomi. Secara nasional dia terjadi inflasi ini karena nasional situasi politik itu sangat berpengaruh, ya. Pengaruh politik dunia juga berpengaruh. Jadi maka hari ini pengamat ekonomi mengatakan jangan-jangan ini kan di Indonesia kan inflasi kan lagi naik, harga-harga lagi naik. Kemudian ada statement Presiden Jokowi hari ini kita dengar bahwa harga-harga barang akan naik dengan terjadinya kecelakaan terhadap helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran misalnya, sehingga berpengaruh terhadap harga minyak, ya. Karena salah satu penghasil minyak terbesarnya kan Iran. Nah ini dia. Nah, ini berat sekali memang ini. Dunia ini kan bertabung lah dengan meninggalnya Presiden Iran ini, karena berpengaruh terhadap ekonomi. Berarti inflasi ini tetap berpengaruh dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia ya. Dunia dan negara kita pun berpengaruh juga semuanya. Ini berpengaruh dengan politik, berpengaruh terhadap ekonomi, Pak Nasrul.
Apalagi persoalannya terkait dengan barang komplementer, karena minyak ini barang komplementer, ya, barang yang tidak bisa diganti dengan lainnya. Kalau barang substitusi bisa lah, misalnya harga. Kalau minyak naik gimana? Hari ini belum ditemukan pengganti minyak misalnya. Apa pengganti minyak untuk menggerakkan roda industri misalnya? Baik Pak Julius, terima kasih Pak atas penjelasan. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi inflasi-inflasi ini Pak. Ya, Pak Nasrul. Ya, makasih banyak Pak Nasrul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Julius Dharma, salah seorang akademisi dari Universitas Malikus Saleh yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan pengendalian inflasi. Demikian, kembali ke penyiar. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kemarin menggelar pelepasan 556 calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Prosesi pelepasan tersebut dengan tradisi tepung tawar secara resmi dilaksanakan di Masjid Agung Baitur Rahim Lok Sukun. Pejabat Bupati Aceh Utara diwakili PLH Sekda Dr. Fauzan dalam sambutannya mengatakan, pesiju untuk jamaah calon haji merupakan tradisi yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kegiatan itu mengandung pesan religius yang sangat mendalam. Para calon jamaah haji merupakan hamba istimewa yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberangkatkan menuju ke rumah Allah, yaitu Baitullah di Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengingatkan para jamaah calon haji untuk memelihara kekompakan, kesatuan, dan persatuan di antara sesama jamaah. Kepala RRI Loks Mawé Antoni bersama Koordinator Pemberitaan Nurmalawati dan Koordinator LPU Saliha menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara yang diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi kemarin. Mulyadi mengatakan tengah mengikuti diklat PKA di LAN RI Regional Aceh dan melakukan aksi perubahan terkait untuk pesantren tangguh bencana. Pada kesempatan tersebut, Kepala RRI Loks Mawé menyampaikan testimoni dukungan terhadap kegiatan proyek perubahan pesantren tangguh bencana ini. RRI Radio Republik Indonesia Loks Mawé sangat mendukung dari aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Mulyadi untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan topiknya yang menjadi sasaran adalah pesantren tangguh bencana, ya, atau disingkat Pesta ya. Iya betul Pak. Pesta. Semoga proyek perubahan dari Bapak Mulyadi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara ini akan bermanfaat dan juga berhasil guna untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Saya ucapkan selamat dan sukses. Kepala RRI Loks Mawé juga mengatakan RRI merupakan media informasi dan edukasi khususnya di dalam penanggulangan bencana, karena secara terpusat RRI Loks Mawé sudah menjalankan dialog tanggap bencana secara berkelanjutan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, Polres Loks Mawé kemarin menggelar apel fungsional yang bertujuan untuk memastikan kesiapan dalam menerima arahan langsung dari Kabag dan Kasat serta Kasih. Apel tersebut dihadiri seluruh personil Polres Loks Mawé, mulai dari jajaran pimpinan hingga anggota di lapangan.
Kapolres Loksmawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasih Humas Salman Al-Farisi dalam sambutannya menekankan pentingnya kejelasan dan kesiapan dalam menerima arahan langsung dari para pimpinan. Menurutnya, komitmen dan kesiapan dalam menerima arahan langsung dari atasan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan baik. Selama apel dilakukan, simulasi situasi taktis dan strategis yang mungkin terjadi di lapangan. Para personil diuji dalam kemampuan mereka dalam menerima arahan dengan cepat dan menjalankan tugas sesuai dengan protap yang berlaku. Sambung Salman, Kabak dan Kasat serta Kasih turut memberikan arahan langsung kepada personil terkait dengan fokus dan prioritas tugas yang harus dilaksanakan. Mereka juga memberikan apresiasi atas kesiapan dan dedikasi personil Polres Loksmawe dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan baik. Apel fungsional ini menjadi momentum bagi Polres Loksmawe untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian pendengar berita Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Maimun Akbar. Tetaplah bersama kami di Loksmawe Pagi ini. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.